adalah kebrutalan pertama dalam sejarah hukum Indonesia. Jangan pernah permasalahkan saya naik ke meja, itu spontanitas. Baik, kita lanjutkan kembali dialog kita. Saya ingin ke Prof. Hipnu. Prof. Hipnu, tadi dari apa kronologis yang sudah dijelaskan oleh Bang Rasman ini, kan ada beberapa poin yang dapat kita analisis dan kita soroti gitu ya. Pertama adalah soal majelis hakim yang dianggap oleh Bang Rasman ini otoriter karena langsung memutuskan bahwa sidang ini digelar secara tertutup. Yang kedua, terdakwa Bang Rasman ini menghampiri Hotman Paris yang saat itu bertindak sebagai saksi, kemudian memegang bahunya gitu ya. Dan yang ketiga adalah pengacara dari Bang Rasman, Firdaus, yang naik ke atas meja di ruang persidangan. Nah, kita boleh bahas berdasarkan Prof. Hipnu, dari kacamata Prof. Hipnu ini seperti apa menganalisis 3 poin ini, Prof? Ya, begini Bang Aditya. Dalam konsep sistem peradilan pidana, litigasi itu adalah ruhnya. Oleh karena itu, kalau kita ruhnya di dalam suatu persidangan, majelis adalah sebagai moderator, bukan sebagai penentu, moderator. Moderator sebagai ketua majelis. Makanya dalam urutan suatu persidangan, majelis itu ada paling senior, agak senior, paling junior. Itu sebagai penentuan bagaimana mampu mengendalikan majelis di dalam suatu persidangan. Itu yang pertama. Jadi dalam konteks otoriter kayaknya perlu digali lebih lanjut sejauh mana otoriternya. Tapi menurut kami dari kacamata akademis di dalam persidangan itu adalah sebagai moderator. Itu yang pertama. Moderator untuk menjadikan kesempatan para pihak dalam mencari kebenaran material. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang terjadi misalkan Pak Rasman menghampiri, itu kalau nggak salah sudah pada titik selesai sidang ditutup. Bukan pada sidang masih dibuka. Sidang ditutup, baru Pak Rasman, lah itu saya kira suatu hal yang maksudnya apa? Mungkin maksudnya akan membisiki ya tadi gitu. Kalau membisiki nggak apa, tapi konsep teman-teman yang nonton, wah ini bisa gelut ini, bilang gitu. Bisa bentrok ini juga nggak salah. Akhirnya menjadi keributan seperti itu. Karena kita jawab memang kayaknya Bang Rasman sama Bang itu kan situasi yang terus ya tanda petik tegang terus itu. Yang ketiga, sampai pada naik, ini juga saya kira suatu yang perlu pengendalian. Oleh karena itu sebetulnya Mas, di dalam suatu konsep suatu persidangan, apakah itu penasihat hukum, apakah penuntut umum akan dibutuhkan pengendalian emosi yang prima. Yang prima. Karena apa? Kalau sampai emosi tinggi, ya seperti ini. Memang betul itu sebagai akibat, tapi mau tidak mau, ya akhirnya kepada yang bersangkutan. Karena emosional tadi. Nah, disinilah yang saya kira organisasi profesi dengan kasus ini, saya kira apakah itu Pradi, apakah itu AI, apa dan sebagainya, harus juga mampu mengendalikan para anggotanya. Demikian juga Mahkamah Agung. Hakim-hakim yang menyidangkan harus ada kemampuan bagaimana melegaliter suatu persidangan, bukan otoriter. Sehingga dalam mencapai kebenaran materi itu bisa ditemukan secara maksimal. Baik, tapi ketika ada pengacara yang sampai naik ke atas meja ini, apakah itu melanggar etik? Apa yang dilakukan, yang dipertontonkan di ruang sidang untuk orang awam kan dia nganggapnya seolah-olah ricuh luar biasa. Kita tidak pernah dipertontonkan sampai yang seperti ini, Prof. Apakah ini ada pelanggaran etik yang dilakukan di situ? Nah, kalau kita bicara teori, saya bukan pada penyidik, bicara teori, itu masuk pada konsep tindakan yang tidak pantas dilakukan suatu persidangan. Baik. Tidak pantas pada suatu tempat marwah di dalam mencari suatu peradilan. Kan sampai naik. Jadi saking emosionalnya, ini yang kadang-kadang itulah yang karena ketidakmampuan mengendalikan emosi sampai pada naik. Nah ini akhirnya berpanjangan. Dengan demikian makanya ya apapun yang terjadi, makanya kan kalau kita lihat kan semuanya kan sekalipun langit runtuh hukum akan tegakkan. Ya itu yang saya kira ujian bagi kita semua dalam rangkaian suatu kebenaran sampai pada tindakan-tindakan yang tanda petik tidak pas. Itu saya kira tidak pas dalam konteks-konteks terhadap perbuatan terhadap peradilan itu perbuatan yang tidak pas, perbuatan yang tidak patut naik pada suatu tempat di mana itu mencari keadilan, di mana itu merupakan benteng keadilan yang harus kita hormati bersama. Begitu, Mas. Baik, saya ingin ke Bang Rasman. Bang Rasman ini kan ada emosi yang tidak tertahankan gitu ya, harusnya dapat mengendalikan emosi di dalam ruang persidangan untuk menjaga marwah. Tapi kan di sini kita dipertontonkan sama sesuatu yang tidak pantas dan tidak patut. Silakan, Bang Rasman. Begini, saya sudah banyak menangani perkara. Ya, tunjukkan satu saja sidang yang saya tangani di mana-mana
kalau pernah saya semarah ini. Tidak pernah. Ini akumulasi dari semua tim yang sudah berontak. Dan itu tadi 34 bulan, bolak-balik ini kasus nggak tuntas, TSK saya 18 bulan lebih, dan itu baru P21. Saya di sini buka ya, saya pernah bertemu 3 kali dengan oknum jaksa yang juga punya jabatan di Kejaksaan Agung dan sekarang di salah satu kejaksaan tinggi. Bertemu saya, ya, di DKI ini. Dia bilang bahwa ini kasus nggak kena. Ada saksinya, ketemu saya, ada fotonya, ada rekamannya. Ya, dia ketemu saya 3 kali, dia mengatakan tidak. Tahu-tahu informasi terakhir yang saya dapat, dia yang mendorong kasus ini. Siap-siap kau. Kalau kau coba-coba mengintervensi dan tidak tegak lurus, saya akan buka. Saya nggak main-main, capek saya udah. Yeah. Saya capek ya. Jadi saya membela diri saya tidak bisa, apalagi orang lain. Saya tidak pernah takut. Saya akan jadi bemper bagi penegakan hukum. Dan saya tidak peduli siapapun yang coba-coba menghalangi penegakan hukum. Karena saya tahu, itu yang disebut Pak Ibnu tadi. Fiat Justitia, ruat sulum. Tegakkan hukum meski langit runtuh sekalipun. Dan saya punya prinsip, lex neminem sigit et impossibilia. Sesuatu yang tidak dilakukan perbuatan, jangan paksakan dia melakukannya. Kenapa? Karena fakta sun potentiora verbis. Banyaknya kata-kata, ribuan kata-kata. Kalau itu tidak terbukti, maka dipatahkan oleh satu perbuatan. Karena itu jangan giring-giring opini publik. Saya katakan bahwa hukum harus tegak lurus. Bukankah Pak Sunarto sudah membuat rilis tentang sejarah hidup dia? Ya. Saya yakin Pak Sunarto akan berbenah. Hakim akan berbenah. Agung yang mana? Agung yang mana kita sekarang? Baik, Agung Mahkamah Bang Rasman, hukum harus tegak ya. Ini waktu kita sangat terbatas Bang Rasman, tapi kita sudah mendapatkan poin apa yang disampaikan dan kita akan sama-sama menyaksikan bagaimana sidang di 2 minggu ke depan ya. Tentunya publik berharap dipertontonkan pelajaran hukum yang baik. Baik, sekali lagi terima kasih Bang Rasman atas waktunya. Terima kasih juga Prof. Hipnu sudah berdialog bersama kami di Kabar Petang. Sehat dan sukses selalu untuk semua.